Bapa di surga, ketika kami berdiri di hadapan Tuhan, hati kami terbuka untuk diajar oleh Tuhan. Tuhan, inilah pengakuan kami. Kami rindu ketika kami menjalani hidup kami ingin supaya kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan kami semua yang mendengar. Biarlah kami hari ini boleh diberkati oleh Tuhan, dan kami juga boleh menjadi berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk melayankan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih untuk segenap majelis, hamba Tuhan, dan juga para penetua yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Namun karena keterbatasan waktu, saya hanya membacakan beberapa ayat saja dan kita akan sama-sama menyimak. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Elia di tepi Wadi Kerit. Saudara, saya membaca pembacaan dari Alkitab terjemahan baru kedua, saudara ya. Mungkin ada beberapa yang sedikit berubah-berubah atau yang mungkin tidak sama dengan saudara. Demikian firman Tuhan, ayat pertama 1 Raja 17, Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku mengatakannya." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Wadi Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari wadi itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana." Lalu ia pergi melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ia pergi dan tinggal di tepi Wadi Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari wadi itu. Wadi itu seperti sungai, saudara ya. Lalu ayat yang ke-7, akan tetapi sesudah beberapa waktu, wadi atau sungai itu mengering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan." Saudara, kita akan lompat ke ayat yang ke-14. "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan ini tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Ayat 15, "Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari." Ayat yang ke-17, "Beberapa waktu kemudian anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Sakitnya sangat parah dan sampai napasnya tidak ada lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, 'Apa persoalanmu terhadap aku, ya abdi Allah? Apakah engkau datang kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati?'" Lalu kita loncat ke ayat 21. "Lalu ia, yaitu Elia, menelungkupkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, 'Ya Tuhan Allahku, kembalikanlah kiranya napas hidup anak ini ke dalam tubuhnya.' Tuhan mendengarkan permintaan Elia ini, dan napas hidup anak itu kembali ke dalam tubuhnya." Ayat 24, kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar." Saudara sekalian, tidak mudah bagi Elia yang pada waktu itu melayani dan menjadi nabi di zaman Raja Ahab.
Jika saudara perhatikan sebentar di ayat yang di atasnya sebelumnya, yaitu ayat 16, pasal 16 ayat 30, dikatakan bahwa Ahab itu adalah raja yang lebih jahat dari sebelumnya. Seharusnya Raja Israel itu memimpin bangsanya untuk percaya kepada Tuhan, tetapi Raja Ahab ini melakukan kebalikannya, saudara. Dia bukannya memperkaya atau mempercantik atau mengajak umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, tapi sebaliknya, dia membuat kuil-kuil penyembahan kepada berhala, yaitu kepada Baal, dan kemudian yang lebih jahatnya lagi, ia menikahi seorang Isabel yang mana dia adalah anti Allah. Dia ini adalah putri seorang dari Raja Sidon. Jadi Raja Sidon itu adalah raja yang menyembah Baal, saudara sekalian. Nah, saudara, ketika begitu jahatnya Raja Ahab membuat Tuhan itu marah, ya, dan Tuhan mau menghukum Raja Ahab ini. Cara menghukumnya itu bagaimana, saudara? Yaitu saya tidak akan menurunkan hujan kepada negeri ini dan akan kering selamanya sampai nabiku mengatakannya. Dan kemudian pada saat itu Elia diutus kepada Raja Ahab. Itu seperti gini, saudara, ya. Semisalnya di negara kita ini atau di salah satu provinsi pemerintahan daerah, kita tahu ada satu pejabatnya yang nakal-nakal gitu ya. Dia korupsi, dia berbuat jahat, yang pokoknya yang melakukan seharusnya yang tidak dilakukan oleh seorang pejabat. Lalu tiba-tiba hamba Tuhan dari GKY datang. Ya, pas hamba Tuhan dari GKY datang, dia mengatakan, kamu sudah berdosa, kamu sudah melanggar pemerintahan Allah. Maka saat ini juga Tuhan akan menghukum negeri yang kau pimpin, semua akan kering kelontang dan rakyat kamu akan mengalami kekeringan. Kira-kira saudara gimana? Kalau misalnya kita hamba Tuhan diperhadapkan seperti itu. Tentu saja seperti Nabi Elia, ya, yang pada waktu itu takut, saudara, mengalami ancaman atau sesuatu perlakuan buruk dari Raja Ahab itu. Tetapi saudara sekalian, Elia taat kepada perintah Tuhan. Dan dia melakukan perintah Tuhan, dia mengatakan perintah ini, dan akhirnya dia tetap juga mengalami kesulitan. Nah, saudara, seperti kita juga bukan? Ketika kita ingin bangkit, kita ingin meningkatkan kerohanian kita udah baca Alkitab, ya, kita udah ikut pembinaan-pembinaan, lalu kita udah datang ibadah tepat waktu, kita macam-macam ya untuk meningkatkan kerohanian kita. Tiba-tiba kok kesulitan saya kok makin banyak ya. Saya secara rohani pengen meningkat terus ya. Tetapi tiba-tiba kok masalah kehidupan saya tuh membuat saya semakin jatuh dan semakin mundur. Ya. Waktu saudara semakin giat di dalam Tuhan, waktu saudara ingin aktif di dalam Tuhan, loh kok dagangan saya sepi? Loh, anak-anak saya di rumah pada berantem. Loh, saya kerja kok dimarahin bos melulu. Loh, kok saya waktu pelayanan Tuhan saya tidak ada damai sejahtera. Dan banyak hal-hal yang membuat diri kita mundur, saudara. Ya, nah banyak orang Kristen mengalami seperti ini dan pengalaman ini juga dialami oleh Elia pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, waktu kita mengalami kemunduran ya secara fisik ataupun secara rohani, secara emosi, sebenarnya hal ini membuat kita berpikir terus, saudara. Kita berpikir seperti ini, loh, saya ingin betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tetapi kok saya mengalami banyak kemunduran ya. Lalu satu kali saudara mengalami ini, ya oke lah, karena Contoh Surya khotbahnya mengatakan kita harus tetap di dalam Tuhan. Oke, saya masih oke. Lalu masalah kedua, saudara menghadapi masalah yang lebih berat. Lalu saudara berpikir lagi, wah saya udah melayani Tuhan, saya udah nyetir jauh-jauh untuk ikut latihan musik, tapi kok masalahnya makin banyak ya. Saudara pikir, oke lah, mungkin ini adalah ujian dari Tuhan.
dan Tuhan mau saya supaya semakin baik di hadapan Dia. Tetapi kalau udah mengalami ketiga dan keempat, saudara makin gusar ya. Saudara makin berpikir, loh, saya jadi anak Tuhan ini bener nggak nih? Ya. Dan saudara sekalian, menjadi orang Kristen itu pasti mengalami penderitaan. Menjadi orang Kristen pasti mengalami kesulitan. Nah, saudara sekalian, sebenarnya apa tujuannya ketika kita menjadi orang Kristen, kita mengalami banyak kesulitan, mengalami pergumulan hidup. Salah satunya adalah saudara ingat, waktu kita bergumul, kita menghadapi kesulitan di hadapan Tuhan, sebenarnya kita sedang dibersihkan oleh Tuhan. Dibersihkan dari apa? Dari setiap dosa dan kekesalan dan kekerasan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, seperti kita yang menghadapi kesulitan-kesulitan, Elia juga mengalami kesulitan, saudara. Yang pertama, tadi saya sudah sebutkan, Elia itu diancam oleh Raja Ahab. Dia ketakutan, makanya dia sembunyi di tepi sungai Kerit. Ya, disuruh oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Saudara jangan bayangkan sungai Kerit itu seperti staycation yang ada di Sentul, saudara. Ada aliran air, ya, ada kafe, ada villa kecil. Enggak, saudara ya. Tapi di situ benar-benar sungai. Kita itu tidur di pinggir sungai. Ada banyak macam serangga dan sebagainya, membuat dia tidak nyaman. Yang kedua, ketika dia mengalami kesulitan, selain ancaman, dia juga mengalami satu tempat yang tidak enak. Lalu yang ketiga, saudara sekalian, Elia itu mengalami kesulitan apa? Bolui, ya. Dia tidak punya uang, ya. Seorang nabi pada waktu itu dia diperintahkan untuk membawa hukuman kepada Raja Ahab, dia itu tidak punya uang. Lalu yang ketiga apalagi saudara? Yang ketiga itu adalah ingat waktu di tepi sungai Kerit, tadi saya sudah katakan tidak ada tukang bakso. Ya, tidak ada tukang kue tiaw goreng, tidak ada kafe yang jual croissant dan cappuccino. Jadi udah nggak punya duit, kelaparan pula, gitu ya. Nah, saudara sekalian, sebenarnya mirip-mirip ya, seperti keadaan kita ya. Kita sudah memberitakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tetapi sebenarnya permasalahan-permasalahan di kehidupan kita itu mirip-mirip. Kita mengalami ancaman nggak? Iya. Ancaman apa? Ancaman masa depan. Seperti apa? Dagangan sepi. Saya nggak tahu masa depan seperti apa, apalagi sekarang ada perang Hamas dan Israel. Apa nih, Cungko ingin melakukan apa, US ingin melakukan apa, tidak ada yang bisa memprediksikan, saudara sekalian. Dan juga waktu kita sulit untuk memprediksikan apa yang terjadi di masa depan, maka kita akan khawatir dan kehidupan kita, bisnis kita terancam, saudara. Lalu yang kedua, kita juga mengalami apa yang namanya pas-pasan. Ya, saya bekerja pas-pasan cukup-cukup saja. Dan kita berpikir waktu kita hidup pas-pasan ini, apa yang kira-kira bisa saya berikan kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup, Tuhan itu mempunyai maksud, yaitu Tuhan ingin membersihkan hati kita. Nah, saudara, kalau misalnya tadi kita sudah baca dan menyimak, ketika Elia sedang mengalami masalah hidup, dia taat kepada firman Tuhan. Dan Elia itu bergantung kepada Tuhan, karena Elia tahu bahwa ketika ia bergantung kepada Tuhan, ia bergantung kepada Tuhan yang bisa memelihara kehidupan dia. Dan kita tahu ceritanya, meskipun dia ada di tepi sungai Kerit, dia tidak punya apa-apa, tapi Tuhan memelihara hidupnya. Dengan cara apa? Yaitu dia mengirimkan seekor burung gagak yang datang pagi dan petang untuk memberikan roti dan juga daging. Nah, saudara, kalau misalnya kita pikir-pikir ya, terkadang tidak semua firman Tuhan yang membimbing hati kita itu menyenangkan selalu bagi ukuran kita. Kadang-kadang kita suka berpikir, kenapa ya saya waktu membaca firman Tuhan, kayaknya ayat ini tidak cocok untuk saya. Wah, saya skip lah, saya nggak suka lah dengan cara seperti ini. Nah, saudara sekalian, ketika Elia sedang menghadapi satu ancaman, dia diperintahkan untuk ke sungai Kerit, itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi dia, tetapi Elia taat. Nah,
di dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada satu kejadian yang membuat diri kita itu sepertinya nggak mau move on, saudara. Sebagai contoh, di dalam Matius 5 ayat 23 dan 24 mengatakan, jika engkau memberikan persembahan, tetapi di dalam hati dan pikiranmu, kamu ingat ada orang yang pernah kamu sakit hatikan, dan kamu harus stop memberikan persembahan itu, dan kamu harus pergi dan berdamai kepada orang itu, dan kemudian bangkit kembali, dan kemudian memberikan persembahan kembali. Nah saudara, kadang-kadang firman seperti ini tidak cocok sama kita. Kenapa? Bagi kita yang sulit untuk mengampuni, maka sepertinya perintah firman Tuhan ini tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi ingatlah bahwa ketika firman Tuhan mengatakan kepada kita semua ini, kita sebenarnya sedang belajar untuk taat kepada pemeliharaan Tuhan. Saudara, ketika saya lewat ada satu waduk, ya saya lihat waduk itu sedang dibersihkan. Ya, sedang dibersihkan lumpurnya, banyak tanaman-tanaman yang mengganggu, dan kemudian lumpurnya dibersihkan dan waduk itu semakin surut. Ya, dan waktu waduk itu semakin surut dan bersih, maka waduk itu siap untuk menampung air hujan yang akan datang. Nah, sama dengan hati kita, saudara. Waktu kita mengalami kesulitan hidup, ya, apapun kesulitan yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan itu mengizinkan hal itu terjadi supaya hati kita itu sedang dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa lebih mudah menerima kasih Tuhan dan firman Tuhan. Supaya apa? Waktu kita menerima firman itu dengan kasih Tuhan itu di dalam hati kita, maka kita siap untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Saudara, di dalam Yohanes 15, Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur, saudara. Di situ Yesus mengatakan dia akan membersihkan ranting yang berbuah. Ya, dia membersihkan ranting yang berbuah. Supaya apa? Supaya dia itu bisa berbuah lebih banyak lagi. Nah, saudara, proses pembersihan adalah melalui firman Tuhan. Ya, dan proses pembersihan itu adalah ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, jadi saudara, ketika kita saat ini sedang mengalami kesulitan ataupun ujian-ujian yang sebenarnya kita nggak mengerti, percayalah bahwa Tuhan itu sedang menolong kita, memelihara hidup kita, supaya kita itu bisa berdampak bagi orang lain. Nah, lalu yang kedua, saudara, apa yang bisa kita pelajari? Ketika kita mengalami kesulitan dan juga hambatan-hambatan dalam kehidupan kita, hidup kita itu tidak stop. Seperti film drama Korea berseri, ya. Seperti drama film Korea berseri. Misalnya kita tahu kita suka buka apa? Apa nonton drama Korea bisa buka apa ya? Ya apalah ya di TV ya. Lalu kita lihat, oh judulnya ini, seri 1 sampai seri 30. Waktu kita buka yang seri pertama, kita sepertinya tergoda untuk loncat ke yang ke-30 ya. Kayaknya kita mau cepat-cepat aja ya. Tetapi enggak, setelah kita nonton yang pertama, ternyata aktornya yang ganteng itu digayat sama cewek lain. Wah, jadi saudara mulai mengikutin kan. Nah, akhirnya seperti naik turun seperti itu ya saudara kehidupan di cerita drama Korea. Nah, sama ketika kita mengalami pembersihan, saudara, sebenarnya hidup kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melewati berbagai ujian-ujian, di mana ujungnya Tuhan itu mempunyai tujuan bagi hidup saudara. Nah, kita lihat di ayat yang ke-7, ya, ayat ke-8 dan ayat ke-9. Ujian seperti apa, saudara, yang dihadapi oleh Elia? Setelah beberapa waktu, sungai Kerit menjadi kering, ayat ke-7. Lalu Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat, dan Tuhan mengatakan bahwa ia telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara Elia di sana. Bayangkan saudara, ketika itu Elia sudah di tepi sungai Kerit, dikasih makan roti dan daging, diantar oleh burung gagak. Udah nyaman belum hidupnya? Enak gak?
Enak sebenarnya saudara. Dia nggak ngapa-ngapain loh. Minum udah ada di tepi sungai. Makan udah enak, diantarin burung gagak. Kucuk, 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 kucuk. Ya kan, dapat roti, dapat daging. Dan kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sungai itu menjadi kering. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Elia harus pergi ke Sarfat. Karena ada seorang janda yang memelihara Elia di sana. Lalu saudara, kita pikir-pikir ulang ya, seperti hidup kita ya. Hidup kita sebenarnya udah melewati masalah, udah cukup enak, ada ujian lagi saudara. Nah, mengapa Tuhan membiarkan sungai Kerit itu menjadi kering dan lalu menyuruh Elia pindah dari sungai Kerit ke Sarfat? Tujuannya cuma satu, yaitu supaya Elia tidak bersandar kepada sungai Kerit ataupun burung gagak, tetapi bersandar kepada Tuhan, saudara. Jadi perintah ke Sarfat merupakan ujian iman bagi Elia. Dan saudara, yang tadi saya katakan di awal, Sarfat itu adalah tempat kampungnya Baal. Jadi segala penyembahan berhala yang berhubungan dengan Baal semua ada di situ. Artinya apa? Ketika Elia pergi ke sana ya, dia mikir 2 kali ya. Wah gila ya, gue mesti pergi ke Sarfat ya. Itu kan sebenarnya kan musuh bebuyutan ya. Seperti seekor domba yang pergi ke sarang serigala, saudara. Ya kan? Tetapi ini merupakan satu ujian bagi Elia untuk memutuskan. Dan akhirnya Elia memutuskan pergi. Kenapa dia pergi? Saudara ingat bahwa Tuhan sudah memelihara Elia di tepi sungai Kerit, maka Elia yakin bahwa Tuhan akan memelihara Elia di pusat penyembahan berhala Baal. Nah, di dalam kehidupan kita kadang-kadang diperhadapkan untuk mengambil satu keputusan di dalam satu ujian-ujian tertentu. Saudara, kemudian ujian yang kedua, ya. Ujian yang kedua yang dihadapi yang di ayat yang tadi barusan saudara simak, yaitu di ayat ke-13 ayat sampai 14, yaitu ujian bagi si janda, saudara. Nah, ini ada hal-hal yang menarik ya, yang sebentar saya akan bagikan untuk saudara. Di ayat 13 ayat 14 dikatakan, janganlah takut, tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, yang bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara sekalian, pada waktu itu di Sarfat dan di Sidon, itu benar-benar mengalami satu kelaparan, saudara. Ya, jadi masa kekeringan yang pada waktu itu diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Elia itu membawa pengaruh ke wilayah Sarfat dan ke wilayah Sidon. Sehingga pada saat itu orang-orang di Sidon dan kota Sarfat juga mengalami dampaknya, saudara. Dan ketika Elia diperhadapkan dengan si janda ini mengatakan seperti ini, bahwa kami ini hanya tinggal punya segenggam tepung, ya. Dan hanya minyak yang hanya setinggi buli-buli. Nanti setelah saya masak selesai, maka kami berdua udah tidak akan ada makanan lagi dan kami siap untuk mati. Tetapi Elia mengatakan bahwa tapi sebelum kamu memasakkan untuk diri kamu dan anak kamu, kamu bikinin dulu buat aku satu cireng kecil. Ya, kalau misalnya roti mungkin kebesaran. Kamu bikinin aku cireng ya. Cireng tahu saudara ya, kayak tepung dimasak goreng jadi cireng ya, cuma cireng kecil. Nah, kalau misalnya kita perhatikan si janda Sarfat ini taat tuh. Dia taat loh, saudara. Coba saudara kalau diperhadapkan dengan masalah ini ya, saudara hidupnya pas-pasan nih, ya. Bukan pas-pasan, ini pas-pasan yang benar ya, jangan pas-pas gini. Mau pergi ke luar negeri, pas ada duitnya. Mau beli Ferrari, pas ada duitnya. Bukan gitu ya, tetapi ini benar-benar pas-pasan, benar-benar di ambang batas. Waktu saudara hidup di ambang batas, maukah saudara mendahulukan Tuhan di dalam hidupmu? Ada
orang Kristen yang karena dia hidupnya pas-pasan, dia tidak lagi mau datang ke gereja. Kenapa? Bensin naik. Ya. Waktu kita hidup pas-pasan, kita menghentikan memberikan persembahan dan perpuluhan. Kenapa? Karena hidupnya pas. Nah, saudara, di saat ini kita mendapatkan satu ujian iman, yaitu satu keputusan yang perlu kita ambil bersama-sama. Saya yakin GKY PIK jemaatnya diberkati oleh Tuhan dan siap untuk melayani Tuhan. Amin. Wah, kurang kenceng nih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, lalu saudara sekalian, tadi ujian janda Sarfat itu memberikan satu Memberikan satu pelajaran penting buat kita, meskipun hidup kita pas-pasan, tetapi Tuhan itu memelihara kehidupan si janda Sarfat ini. Loh, tahu dari mana ya bahwa si Elia begitu confident sekali, beriman sekali, meminta kepada si janda di Sarfat untuk memberi dia roti. Iman dari mana, saudara? Iman dari mana? Karena si Elia itu sudah mengalami pemeliharaan Tuhan di awal tadi, waktu di tepi sungai Kerit. Nah, saudara, waktu saudara nanti mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam pergumulan hidupmu, jadi jangan lupa bagikan berani untuk menghidupkan firman Tuhan itu kepada orang lain, saudara. Nah, di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-15, ternyata ujiannya itu tidak berhenti, saudara. Kalau misalnya kita lihat di ayat yang ke-15, kemudian si janda si Sarfat itu melakukan tindakan iman di ayat yang ke-17, Di ayat yang ke-17 kita mendapati ketika si janda si Sarfat ini sudah melakukan tindakan iman, ternyata ujiannya tidak berhenti sampai di sana. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya meninggal. Ya, anaknya meninggal. Ya, tadi ya seperti yang saya katakan ya, bahwa hidup orang Kristen itu seperti film drama Korea, banyak berserinya ya saudara. Nah, sama cerita ini sebenarnya banyak serinya melalui ujian iman. Nah, saudara, waktu janda di Sarfat ini sudah happy, dia mengalami pemeliharaan Tuhan bahwa tepung di periuknya itu tidak akan habis sampai hujan turun, minyak yang ada di dalam buli-buli tidak akan habis sampai hujan turun, dia yakin bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan dia. Tetapi kali ini penderitaannya itu tidak berhenti, yaitu anaknya meninggal, saudara. Saudara, kira-kira kalau misalnya kita diperhadapkan dengan orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan lebih awal, kita perasaannya gimana, saudara? Campur aduk ya, sakit hati, merasa tertinggal, dan sepertinya saya dijauhkan oleh Tuhan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, di sini kita melihat bahwa terkadang penderitaan yang dilalui oleh setiap anak Tuhan itu keras. Ya, keras. Itu seperti pemotongan ranting yang dilakukan oleh Tuhan, saudara. Nah, tetapi di dalam cerita ini, di ayat yang ke-21, kemudian Elia berdoa supaya anak itu dihidupkan kembali. Ya, dan kita lihat ceritanya bahwa Elia itu berdoa kepada Tuhan dan akhirnya anak itu bisa hidup kembali. Nah, saudara sekalian, di ayat yang ke-24 ada satu ucapan dari seorang janda ini yang sangat bagus sekali. Ya, dia mengatakan seperti ini. Kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar." Ya. Nah, saudara sekalian, sebenarnya kata bahwa engkau abdi Allah ini diucapkan sebelumnya itu di ayat yang ke-18. Nah, jadi waktu si janda di Sarfat ini mengalami mujizat Tuhan, dia sudah mulai beriman kepada Allah, kepada Yahweh. Dan kemudian di ayat yang terakhir, dia mengkonfirmasikan bahwa memang Yahweh yang besar
itu yang adalah memelihara kehidupan saya. Ya, jadi ketika Elia mengalami pemeliharaan Tuhan dan berani dia menghidupi kebenaran firman Tuhan, ditularkan kepada si janda di Sarfat. Ketika si janda di Sarfat ini sudah mengalami kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, akhirnya dari mulutnya dia memuji Tuhan. Bahwa betul-betul bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara dia. Dan firman Tuhan yang diucapkan oleh Elia itu adalah benar adanya. Nah saudara sekalian, kemudian kita berpikir lagi ya saudara ya. Lalu nextnya apa ya? Kan kita udah lewat ini berbagai macam ujian ya. Lalu nextnya apa? Nah saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan satu bagian Alkitab dari Yakobus 1 saudara ya. Yakobus 1. Nah, Yakobus 1 ini akan menolong kita supaya ketika kita sudah menyimak dan mendengarkan firman Tuhan yang dari awal, supaya kita tahu nih endingnya di mana nih, ya di dalam pergumulan hidup kita ya, di dalam hambatan hidup kita ya. Nah, begini saudara, di Yakobus 1 ayat yang kedua dan ketiga, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Saudara-saudara, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Wah, jatuh ke dalam percobaan, tetapi kok bahagia? Bagaimana mungkin? Ya, ayat ketiga. Sebab itu kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, saudara, di sini ada permainan kata di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Permainan katanya apa? Dari kata pencobaan, lalu transisinya di ayat yang ketiga menjadi kata ujian. Betul ya, kalau saudara perhatikan Alkitab saudara. Nah, begini, waktu kita menghadapi ujian, kesulitan, dan juga apapun yang kita alami, kita itu jangan menjadi tawar hati dan kecil hati, saudara. Kenapa? Karena di atas semuanya ini, Tuhan itu memperhatikan dan memelihara hidup kita. Dan bagi Tuhan, setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami, di mata Tuhan itu adalah ujian yang kalian sedang jalani. Nah, dan kemudian, kenapa kita harus menjalani iman kita, menjalani ujian iman kita? Di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 di Yakobus 1 yang tadi, saya bacakan untuk kita. Namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah saudara, tujuan kita melewati menghadapi cobaan adalah supaya apa saudara? Supaya kita sadar dan bersama-sama mengakhiri blind spot yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita nyetir mobil ya, orang yang nyetir mobil pasti paham maksudnya blind spot ya. Jadi blind spot itu adalah titik buta, di mana sebenarnya di samping kita itu ada mobil, tetapi kaca spion, waktu kita lihat kaca spion kita tidak melihat mobil itu. Makanya waktu kita mau belok, pengendara yang hati-hati itu kadang-kadang tidak bernyandarkan belokannya itu hanya kepada kaca spion, ya, tetapi dia menengok sedikit ke belakang. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kita itu ada blind spotnya, saudara. Ya, kita itu ada titik rawannya. Cara taunya gimana, saudara? Gampang, ya. Kalau misalnya saudara sedang mengalami ujian ya, ujiannya macam-macam ya saudara. Mungkin saudara tidak mengalami ujian secara materi, tetapi secara emosi. Kenapa ya? Gua dihadapkan sama orang-orang yang bikin gua marah ya. Pernah nggak? Gua sebel bener kalau ngelihat dia udah berdiri di sana. Gua mau jauh dah mendingan. Kenapa saudara? Karena blind spot saudara itu adalah pemarah. Jadi saudara harus betul-betul bereskan itu di hadapan Tuhan. Kalau misalnya saudara itu tidak dibereskan di hadapan Tuhan, maka ujian demi ujian cara Tuhan untuk membersihkan saudara itu akan semakin banyak. Lalu contoh lagi, ya,
Anda itu misalnya tukang gosip, ya. Jangan Anda lah ya. Saya yakin jemaat GKI Apik baik-baik semua ya, nggak ada yang gosip ya. Kelihatan sih ya, baik-baik nggak ada yang gosip. Misalnya jemaat lain ya. Misalnya jemaat lain itu tukang gosip, ya. Udah digosok makin sip, ya. Dan kemudian ketika jemaat lain itu yang tukang gosip dan kemudian dia itu melewati berbagai cobaan, melalui godaan, membuat dia itu untuk berdiam diri dan mengakui dan mengubah hidupnya. Oh iya, seharusnya saya tidak bergosip, tapi saya harus bergospel, ya, mengabarkan Injil Tuhan. Nah, saudara, ingat waktu kita menghadapi ujian, kita itu sedang diperintahkan oleh Tuhan supaya kita sadar blind spot saudara sama titik rawan saudara itu sebenarnya ada di mana. Silakan mengeksplor sendiri ketika bersama-sama dengan Tuhan, ya. Nah, yang terakhir saudara, yang terakhir itu adalah di ayat kedua, ayat keempat, ayat yang ke-12. Kenapa kita menghadapi ujian? Mengapa kita mengalami pembersihan dari Tuhan? Ayat kedua. Di ayat ketiga, saudara ya, menghasilkan ketekunan, saudara. Ketika kita menghadapi ujian dan cobaan yang berat, kita berani menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita mau menghadapi kebenaran firman Tuhan, supaya kita itu menjadi orang Kristen yang tekun dipakai oleh Tuhan. Saudara tekun untuk diam di hadapan Tuhan. Kalau saudara melihat cerita Ayub, ya, Ayub itu terus hidup baik di hadapan Tuhan meskipun dia mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Akhirnya Tuhan mengembalikan dia lebih baik lagi. Lalu saudara, tujuan menghadapi ujian iman itu adalah apa? Di ayat yang keempat, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, saudara sekalian. Nah, setelah saudara mengalami pembersihan, sikap marahnya mulai pelan-pelan diakhiri, sikap tidak mengampuninya yang tadinya keras seperti batu, mulai diakhiri, balas dendam mulai diakhiri, membenci orang diakhiri, maka saudara itu hidup utuh di hadapan Tuhan. Saudara hidup sempurna di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-12 yang terakhir. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Saudara, ujian iman itu ada 3, supaya saudara tekun, supaya saudara utuh dan sempurna. Yang ketiga, saudara menerima mahkota kehidupan. Saudara sekalian, di Yohanes 10, Tuhan Yesus itu mengatakan, "Aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku." Nah, saudara, ketika kita hidup di dalam segala macam ujian iman, ya, di dalam hambatan-hambatan kehidupan, kita jangan lupa, saudara, kita ini anak Tuhan, anak Tuhan yang paling disayang sama Tuhan. Ya, setiap kita yang sudah percaya sama Tuhan, Tuhan itu sayang banget sama saudara. Dia itu adalah Tuhan gembala yang baik yang tidak akan pernah tinggalkan kita. Jadi ingat saudara, ketika Tuhan mengizinkan setiap ujian, pencobaan yang kita lewati, ingatlah bahwa itu tujuannya adalah supaya saudara semakin indah di hadapan Tuhan. Saudara, waktu kita masuk ke satu gedung yang indah ya, yang megah luar biasa, yang arsitektur pasti bisa tahu ya, yang tahu arsitektur dan kontraktor. Kita waktu masuk ke sana, kita melihat, kita merasa kagum ya dengan gedung itu. Kenapa kita kagum? Karena kita melihat bahan-bahan yang dipakai oleh arsitektur tersebut itu adalah bahan-bahan yang mahal dan paling bagus, saudara. Benar ya? Gedung apa yang saudara pernah masuk dan saudara kagum? Jawab dalam hati aja, ya. Dan saudara ingat, waktu Tuhan membangun pekerjaannya, gerejanya, dia itu memakai orang-orang yang pernah hancur hatinya di hadapan Tuhan.
dan orang itu dipulihkan oleh Tuhan. Dan pada saat itulah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih apabila firman-Mu telah menegur, menasehati kami semua, menguatkan kami semua, agar kami boleh tetap kuat di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin setiap jemaat-Mu. Di antara mereka mungkin ada yang mengalami masalah dengan kesehatannya. Di antara jemaat-Mu mungkin ada yang masalah dengan masalah pekerjaan dan usaha. Di antara mereka ada yang punya masalah relasi dengan keluarga. Di antara mereka ada yang sedang goncang imannya. Di antara mereka mungkin ada yang sedang berselisih antara sesama pelayan, sesama teman. Di antara mereka mungkin ada yang bergumul karena mereka tidak mau untuk melayani Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap jemaat Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau kuatkan mereka, dan ingatkan mereka bahwa sesungguhnya Tuhan adalah gembala kami yang baik, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah selesai diberitakan pada saat ini. Biarlah setiap firman yang sudah masuk di dalam hati kami, itu dapat menjadi kekuatan kami dan boleh kami praktekkan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.